Jualan, seorang sales harus sudah bisa nebak dulu siapa yang mengalami problem di perusahaan itu. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini kita mau bahas tentang pertanyaan yang masuk dari sahabat sales ya. Dia tanya bagaimana cara menawarkan produk seperti produk engineer ke perusahaan, bisa ketemu langsung dengan usernya. Terus kalau untuk presentasi tahapnya apa aja sih? Nah, sebelum kita lebih jauh bincang-bincang mengenai topik kita kali ini, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ya Coach, topik kita kali ini tuh datang dari sahabat sales. Namanya Thomas. Nah, Thomas ini menanyakan gimana sih cara menawarkan produk misalnya produk engineer gitu ya ke perusahaan supaya bisa langsung ketemu dengan user. Terus kalau dari presentasi tahapnya apa aja sih? Oke. Nah gini, jadi ini kita ngomongnya secara umum ya. Jadi bukan hanya untuk barang-barang engineer tapi seluruh barang ya. Jadi yang pertama, ketika ini tahap-tahap ya, tahap jualan ya. Wah ini panjang nih ceritanya nih, bisa 1 hari 1 malam nih kayaknya. Lebih bisa beberapa hari nih. Yang pertama Bu, jadi ketika kita jualan, kita tentukan dulu target market. Satu target market. Buat saya dari awal target market menjadi bagian yang penting. Yang pertama. Yang kedua, setelah target market, kita langsung tentukan kita mau garap corporate seperti apa. Nah, saya bagi customer menjadi 5 bagian. Jadi ada 5 bagian customer. Yang disebut namanya buyer role. Buyer role. 1, ada yang istilahnya nama buyer. Buyer itu adalah orang yang membayar. Jadi kalau corporate biasanya kalau mama berkaitan dengan barang engineer, yang membayar mungkin purchasing, mungkin berkaitan dengan finance, berarti buyer. Kedua adalah amplifier. Amplifier adalah orang yang mengalami rasa sakit, yang kalau produk itu tidak diselesaikan, kalau masalah yang tidak diselesaikan dengan produk kita, dia yang mengalami rasa sakit. Berarti amplify. Dapat ya? S itu artinya seeker. Seeker yang mencari informasi mengenai produk kita. Biasanya siapa kalau di corporate? Biasanya bisa jadi itu sekretaris atau orang GA atau apapun. I itu adalah influencer. Influencer adalah orang yang mempengaruhi keputusan untuk bisa membeli. C adalah coaching. Coach itu fungsinya adalah untuk membimbing kita, orang dalam, yang membimbing kita membocorkan informasi supaya kita bisa jalan kemana. Itu pertama dulu. Jadi tugas kita adalah jangan deketin buyer, jangan deketin seeker, jangan deketin yang pertama ya, influencer, atau jangan deketin coach. Yang dideketin adalah amplify. Amplify berarti orang yang mengalami rasa sakit. Kalau berkaitan dengan barang engineer, siapa yang mengalami rasa sakit? Contoh, orang kalau mesinnya ada shutdown, dia yang diomelin yang pertama kali. Betul? Berarti kita mesti deketin ibu. Bukan purchasing. Pengalaman yang saya temukan, para engineer, mereka deketin siapa? Ya, deketinnya adalah purchasing. Itu salah. Deketinnya adalah si orang yang mengalami rasa sakit atau amplifier. Sampai sini oke? Yang pertama. Yang kedua, tadi udah kedua ya. Yang ketiga, berarti kan saya mau bikin janji dong. Betul? Pertanyaan adalah bagaimana bikin janjinya. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, saya akan telepon, saya akan menyebutkan apa benefitnya, apa yang pernah kita bisa bantu tentang customer itu. Saya mempunyai konsep bagaimana yang namanya value generator. Cuman kalau dibahas kayaknya panjang banget. Jadi value generator itu adalah sebuah nilai-nilai apa yang dimana kelebihan kita apa. Jadi kalau barang engineer misalnya, jadi kita bisa membantu mengurangi apa, bisa meningkatkan apa, mencegah apa. Jadi kalimat gitu. Contoh, saya bisa mengurangi terjadinya shutdown. Shutdown itu artinya pabrik tutup semua misalnya. Atau saya bisa meningkatkan produktivitas. Saya bisa mencegah terjadinya problem di malam hari misalnya atau apapun. Jadi kita sebut tuh kalimatnya apa. Jadi mengurangi, meningkatkan, atau memproteksi, melindungi. Nah setelah itu sebutkan yang kita lindungi, yang kita proteksi apa. Setelah sudah, bikin pakai angka dalam waktu sekian waktu. Misalkan
Misalkan contoh, halo selamat pagi Bapak, saya dari perusahaan ini, kami mau menawarkan kepada Anda. Kita udah ngomong tentang engineer tadi ya. Kami kebetulan pernah membantu perusahaan-perusahaan untuk mengurangi shutdown perusahaan sehingga bisa meningkatkan produktivitas atau meningkatkan laba perusahaan hingga berapa persen. Nah itu yang harus diomongin di awal. Kita ngomong kemana? Ke amplifier. Setelah itu amplifier merasa, iya aku punya problem itu tuh. Nah kita ajak ketemu. Ketika diajak ketemu, kita habis itu langsung menggunakan teknik menggali dengan teknik yang namanya spin. Teknik spin bisa ditonton di video yang sebelum ini. Sampai sini oke Bu? Setelah itu spin berarti apa? Habis itu presentasi. Nah cara presentasinya gimana? Nah cara presentasi yang baik adalah menggunakan metode yang paling sederhana adalah pakai konsep yang namanya format system. Format system caranya gimana? Formatnya. Yang pertama adalah why. Why itu adalah sebuah teknik menanyakan atau menjelaskan, teknik menjelaskan sesuai dengan problem yang mereka miliki. Problemnya apa tadi? Misalnya dia punya problem, oh ya mesin kami suka troubleshooting, dampaknya apa? Itu adalah why-nya. Kemudian setelah itu what. What itu menjelaskan apa yang bisa kita bantu. Kemudian yang ketiga how. How itu adalah caranya gimana. Yang terakhir adalah what if, baru diskusi. Itu adalah tahap-tahap presentasinya. Nah dengan cara itu adalah proses yang kita lakukan ketika berjualan. Begitu Bu Ana. Oke. Coach, gini nih. Tadi kan Coach bilang tuh kan ada, kita harus nyari yang amplifiernya kan. Yang memang mengalami ya. Nah itu gimana kita tahu kalau dia mengalami. Misalnya nih kalau kita masuk ke satu corporate, terus kita ke bagian purchasing gitu ya. Oke, terus. Nah terus ternyata purchasing ini kan bukan yang mengalami sakit gitu kan. Betul. Nah sementara si purchasingnya sendiri, apakah dia tahu siapa yang mengalami sakit gitu? Terus gimana kita nggak tahu ya? Nggak tahu. Gimana kita cari tahu kalau persisnya buat siapa yang? Selama ini ketika berjualan, seorang sales harus sudah bisa nembak dulu siapa yang mengalami problem di perusahaan itu. Siapa yang mengalami problem, yang bakal diomelin lah kalau mama problem itu terjadi. Dia tanyakan ke. Nah, minimal dia udah tahu dulu dong. Bagian divisi apa, betul nggak? Jadi ketika kita jualan berarti kita kontaknya siapa? Ke divisi yang problem itu. Dapat ya? Jadi kontak ke divisi yang problem itu. Misalnya itu adalah bagian mechanical atau bagian maintenance atau bagian apa. Itu yang kita kontak Bu. Jadi itu yang kita kontak, itu yang kita telepon. Nah ketika ditelepon, kita langsung ngasih tahu. Perkenalkan kami dari ini gitu ya. Nah, walaupun nanti dia ngomong, ya udah langsung aja ngomong sama purchasing. Saya tahu, tapi saya penasaran, pengen melakukan survei dulu. Bisa aja ngomong gitu. Saya melakukan survei dulu. Boleh Pak? Boleh silakan. Nah, baru kita ngomong, Bapak ngalamin nggak pakai spin metodenya? Digali dulu problemnya. Jadi kebanyakan orang kan nggak begitu dong, balik aja ke purchasing atau balik aja ke, kalau kayak kita kan balik ke HRD. Nah, itu tugas kita menggali pakai metode spin. Punya nggak dia problem itu? Kalau dia nggak punya problem itu nggak bisa. Berarti kita cari dulu ya yang punya problem ya. Pasti. Misalkan ya makanya semua bisnis apapun kita harus cari tahu siapa sih yang bakal diomelin. Siapa sih yang bakal diomelin kalau problem itu terjadi. Misalnya contoh pelatihan kita sales. Pelatihan sales yang diomelin siapa? Salesnya. Sales yang mana yang diomelin? Sales yang jualan produk. Yang jualan produknya. Tapi kan atasnya ada atasnya lagi dong. Nah atasnya kira-kira bakal ditekan nggak? Iya juga. Nah mendingan kita ngomong sama dia. Dapat ya? Nah salesnya kita jadiin apa Bu? Salesnya kita jadikan coach. Yang ngebisikin, Bapak salah Pak, mendingan kontak yang ini Pak, orang yang gitu. Dapat ya? Jadi kayak bocoran gitu loh. Kan sama ini Ibu Ana kan masuk ke corporate kan selalu dapat bocoran kan? Nah bocoran itu yang disebut namanya coach. Yang ngasih tapi bisa bocoran. juga dari HRD yang jadi coachnya. Bisa, siapapun bisa jadi coachnya. Jadi yang ngasih bocoran. Kayak contoh kita waktu itu kemarin kan sempat ada satu project. Orangnya ngomong kan, Bu, musik gini ya kalimatnya kayak gini ya. Itu kan coach. Dia ngasih bocoran. Ibu pakai kalimat ini ya Bu, jangan pakai kalimat itu ya. Itu coach. Dia ngebocorin.
Ya. Oke. Berarti Mulai masuk konsepnya? Berarti kita deketin si coach juga ya, kita jalin Mencari hubungan. orang yang seakan-akan menjadi coach ya, betul. Iya, jalin hubungan juga dengan coachnya gitu Betul. ya. Baru kita masuk ke amplifier user. Ini tolong coach ini bukan pengertian dia seorang coach ya, bukan. Tapi dia seakan-akan pembimbing kita, dibikin istilah namanya coach. Atau dia juga orang yang pertama kali kita masuk, yang kita temuin dia, bisa juga gitu ya. Belum tentu. Biasanya itu adalah seeker. Seeker tuh orang yang mencari informasi, yang memberikan informasi. Seeker cuma nyari data doang. Pernah nggak ibu kayak diundang ke satu tender, tapi dia bagian yang undang doang? Iya. Nah itu seeker. Berarti Tolong kalau dong cariin vendor dong. Itu seeker bu. dari seeker kita bisa dapat informasi tentang Bisa iya bisa enggak. Kalau kita jadi biasanya seeker itu biasa functionnya nggak terlalu tinggi sih. Dia cuman kadang-kadang levelnya terlalu rendah kayak gitu biasanya. Jadi lebih baik buat saya mencari itu mendingan langsung ke orang yang punya problem. Makanya Bu Ana perhatiin nggak? Ketika kita jualan kepada salah satu orang yang punya problem lebih cepat closing dibandingkan kita jualan ke lewat bayarnya. Iya. Bener nggak? Kadang-kadang bayar nggak bisa mutusin kan? Oke, berarti sahabat sales Pak Thomas ini berarti mesti cari seekernya dulu ya. Bukan, Cari amplifier. amplifiernya gitu ya. Boleh melalui yang lain ya, misalnya Lewat telepon dari telepon gitu ya. atau lewat LinkedIn. Oh oke. Itu medianya ya, Coach, Medianya. Jadi buat saya kalau jualan itu biasa saya jadi kalau saya lebih enak lewat via telepon. Saya dapat namanya. Kemudian saya cari LinkedIn, saya connect di LinkedIn, baru ngobrol sama dia. Itu cara yang saya lakukan. Nah, udah dapat caranya ya, sahabat sales. Berarti sahabat sales tadi sudah diberitahu kalau cara untuk mencari amplifiernya ya Coach ya, bisa lewat telepon atau lewat LinkedIn gitu kan. Nah, setelah menemukan si amplifier ini, cobalah mengobrol dengan si amplifier, menggali kebutuhannya seperti itu ya, dengan metode spin gitu ya Coach ya. Nah, kalau mau tahu metode spin itu seperti apa, boleh dibuka-buka lagi nih video YouTube-nya gitu ya. Nanti kita pasti ada headline-nya, judulnya tentang spin gitu ya. Nah, setelah itu baru mulai presentasi. Gitu, Coach ya. Itu tahap-tahapnya berarti ya Coach ya. Betul. Oke, presentasinya ini apakah ada mungkin berapa durasinya, terus bagaimana untuk presentasinya biar menarik gitu. Oke, jadi gini Bu, presentasi itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal, metodenya tadi ya pakai format system, yang pakai pertama why, kedua adalah what, yang ketiga adalah how, yang keempat adalah what if. Why tadi adalah mengkonekkan dengan problem-problem yang dia punya tentang spin tadi. Jadi kalau sudah tahu dampaknya apa, problemnya apa, kita connect dari sana Bu. Jadi kita menjelaskan why-nya di sana. Problemnya seperti apa yang terjadi, kita konekin. Misalnya dia bilang, oh iya kami sering banget, misalkan dia ngomong ya, oh iya kami pernah shutdown, waktu itu lagi produksi, lagi rame-ramenya menjelang Natal, terus mesinnya shutdown. Nah ketika mesin shutdown, maka apa yang kami lakukan? Kami tutup, bahkan kami dimarahin sama bos. Nah baru dibuat itu jadi connect-nya, why-nya. Oh Bapak kan pernah ngalamin tuh, diomelin waktu itu karena lagi produksi lagi tinggi-tingginya, permintaan lagi tinggi, tapi Bapak nggak punya mesinnya, lagi problem. Dan Bapak nggak pengen dampak ini terjadi lagi kan Pak. Implikasi negatif nya diceritain semua. Nah oleh sebab itu kami dari perusahaan ini kami maunya solusinya. Solusinya adalah produk begini. Kenapa kami bisa memberi solusi? Karena kami jelasin. Kemudian caranya gimana? Kita bisa kerjasama dengan cara kasih how-nya. Gimana pandangan Bapak? Itu what if. Nah itu adalah tahap-tahap yang membantu proses supaya jualannya lebih mudah. Karena yang saya temukan kebanyakan sales adalah langsung jualan, bahkan lebih gilanya Bu. Tidak pakai why, tapi langsung what. Langsung jual. Bu, kami dari perusahaan ini kami mau menawarkan, itu berarti what. Nah kalau why benar-benar digali apa yang dia inginkan gitu Bu. Nah oke. Nah sahabat sales sudah dapat ya tadi gimana cara presentasinya dengan sistem format. Nah semoga bisa diterapkan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh langsung diajukan ke kami seperti itu ya. Oke, terima kasih sahabat sales dimanapun Anda berada. Kalau ada yang mau ikut pelatihannya gimana Coach? Nah bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada pelatihan platform online yang bisa belajar kapanpun, dan juga kalau mau ikut pelatihan dengan kami langsung bisa ke corporaconsulting.com atau bisa menelpon tim kami, atau di Corpora Consulting bisa telepon. Di sana nanti kita bisa ngobrol diskusi bagaimana kami bisa membantu tim Anda, penjualan tim Anda.
Ya, Begitu. oke. Ya, sahabat sales dimanapun Anda berada, dengan saya Melani. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam perform, bye bye.